Pas waktu all in itu namanya amsyong. Oh. Keuntungan semuanya hancur lebur di sana dan itu ruginya juga sampai ratusan juta. Wow. Hai Great People, jumpa lagi dengan saya di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Terkadang orang memulai investasi itu ada momennya. Ada momen dikala dia baru memulai bekerja, dia menerima gaji pertama, atau mungkin ketika dia terima THR di saat umurnya sudah belasan tahun dan lain sebagainya. Atau mungkin let's say dia ketiban rezeki nomplok sehingga dia investasi atau memang sudah dibiasakan oleh keluarganya. Namun kali ini kita mau bahas investasi yang sangat unik karena dilakukan oleh rekan kita masih usia yang sangat muda. Tanpa basa-basi, yuk kita sambut saja rekan kita Mas Benrik dari Makmur. Apa kabar Mas Benrik? Halo. Baik. Oke, Om. Kali ini kita mau ngobrol santai aja, Om. Ya. Kalau sebelumnya kita kan ada perihal update market ya, risiko global. Kita mau coba ngobrol casual aja perihal expertise-nya Om nih di financial planning, ya nggak Om? Ya, bisa gitulah. Tapi mau dibilang expert juga ya enggak lah. Ya, tapi ada pengetahuannya lah. Ya, terkadang kan ada pepatah Om, pengalaman terbaik itu pengalaman orang lain. Oh gitu ya? Enggak. Maksud gue diri sendiri dong. Kalau pengalaman orang lain itu baik, ditiru sama kita kenapa enggak gitu. Oh iya. Kurang lebih gitu Om. By the way, iya tadi kan kita sempat ngobrol nih. Coba ceritain lagi Om. Om dulu pertama kali mulai investasi, umur yang relatif sangat muda, even Om belum punya KTP. Cerita Om gimana Om, itu kok bisa gitu? Jadi gini, dulu itu ya memang aku dari kecil pertama diajarin untuk selalu nabung ya. Oke. Ada duit lebih nabung terus. Jadi bukan ada duit lebih dipakai untuk belanja, selalu dinabung. Nah, dulu itu awal-awal ada duit jajan, aku nabungnya terus di tabungan aja. Tabungan ya. Namun pas waktu ini ceritanya waktu aku masih sekolah ya, masih SMP ya. SMP. Waktu lalu bokap ada kenalan di pasar modal. Ada temannya di pasar modal, kerja di pasar modal dan itu yang baru pertama kali memperkenalkan reksadana ke bokap. Nah, bokap udah kenal reksadana, udah invest, ngajak juga. Ya udah anakku aku buatin juga lah akun sekalian. Nah, sejak saat itu aku investasi juga di reksadana. Itu tahun-tahun berapa kurang lebih Om? Dulu itu aku SMP mungkin masih berapa belas tahun ya? SMP mungkin 14-15 tahun. Tahunnya maksudnya? Tahun 2007 mungkin ya. Oh, aku udah lupa ya. 2007 atau 2006 gitu. 2006 ya. Itu saya masih main game online Ragnarok namanya Om. Oh gitu ya. Waduh, aku masih nonton. Dulu kakak yang main. Kakak yang main. Terus. Terus ya udah awalnya memang aku cuma taruh di tabungan pun itu atas nama orang tua ya. Jadi di tabungan bank kan karena belum punya KTP kan. Betul. Ya masih pakai nama orang tua. Jadi nama orang tua QQ namaku. Jadi QQ dulu itu nama, ada istilah QQ mungkin yang angkatan milenial atau angkatan baby boomers ke atas tahu ada istilah QQ ya untuk anak. Dan itu aku dulu udah dibuatin tabungan kayak gitu. Nah, terus ya udah daripada ngendap terus di tabungan, ya mending dimasukin di reksadana. Dan waktu lalu dibuatin reksadana namanya juga sama, QQ. Dulu masih boleh ya sebelum zaman ada namanya S-Invest sekarang ya dan ada IFUA, SID. Dulu kan masih belum ya dan dulu bisa gitu. Jadi aku dibuatin account dan investasi reksadana dan yaudah aku masukin di reksadana campuran sih waktu lalu. Sebentar, sorry. Pelan-pelan. Tadi itu 2007-an ya kurang lebih ya, 2006-2007 itu baru nabung ya. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu orang tua bukain langsung rekening reksadana. Di tengah-tengah tuh nggak ada Om. Katakanlah
nyoba deposito dulu ke atau apa gitu nggak ada? Enggak. Oh, nice. Jadi bahkan deposito itu aku belum pernah nyoba justru. Oh, Sampai oke. sekarang ya. Enggak. Sampai sekarang belum Sampai pernah. sekarang karena dari kecil memang udah dikenal reksadana. Jadi aku ada duit lebih selalu masuk reksadana dulu gitu. Oh, nice. Berarti kurang lebih pertama kali invest reksadana tahun berapa tuh? Ya itu tahun 2007 atau 2006 gitu. Oh, oke. Sebenarnya nabungnya itu udah dari ya kecil, dari SD aku dikasih duit jajan dulu. Duit jajan itu kayak mungkin 1.000 perak. 1.000 perak itu udah bisa beli nasi goreng. Nasi goreng dulu 500 aku ingat. Wow. Gitu. Nasi goreng 500. 500 perak gitu. Oke. Mau beli bakso ada isi berapa biji gitu ya sama juga 500. 500 ya? ST tawar, ST manis 100 perak gitu. Aku uang jajan waktu lalu aku lupa deh, mungkin di kisaran 500 atau 1.000 setiap hari. Jadi aku jajan separohnya aku simpan terus setiap hari selama bertahun-tahun. Dan juga pas masuk SMP itu sebenarnya harga makan udah mulai naik tuh. Sekali makan mungkin udah 7.000, 8.000 waktu lalu di kantin sekolah. Dan aku duit jajan mungkin kayak 10.000, ada 3.000 yang aku bisa save setiap hari. Itu aku simpan terus selama bertahun-tahun, udah kekumpul sekian. Di tahun-tahun ya itu 2006 atau 2007 aku lupa. Dikenalin reksadana, udah invest di sana gitu. Tapi secara nggak sadar tuh Om ngajarin kita dua hal nih. Saya jadi malu sama diri saya nih. Yang pertama ngajarin perihal nabung. Nabung. Ya, saya juga nabung dulu tuh di bank syariah pertama di Indonesia. Dulu masih pakai pengampu namanya. Pengampu tuh kayak penjamin, atau dulu kan belum punya KTP juga saya, KTP SMP. Mantap. Itu dulu. Tapi ada satu hal yang Om jalankan dan saya belum jalankan semasa kecil tuh, yaitu reksadana. Gitu. Itu 2007, let's say aku udah mulai kuliah kayaknya. Cuman yang luar biasa adalah gimana keluarga tuh ternyata berperan gede ya di situ ya. Dan yang ketiga mungkin yang Om ngajarin ke kita adalah betapa inflasi itu kejam ya Om. Iya betul, naiknya itu bukan main sih. Oke. Gitu. Terus kalau boleh cerita nih, dulu reksadana bisa cek saldo mau kita nggak sih? Kalau sekarang kan apa-apa tinggal lihat HP gitu kan. Kalau dulu tuh gimana Om, cara tahu saldo atau apa sehingga dipilihin, apalagi dipilihannya balance lagi, apa reksadana campuran lah gitu, gimana tuh Mas Ben? Jadi aku kayak selalu pengen tahu ya udah naik berapa nih reksadana aku itu tiap bulan. Dulu itu bank kastedian yang simpan dana itu ada kewajiban kayak kirim e-statement atau laporan bulanan ke setiap nasabah. Pos ya. Ya betul. Iya kan, pos kan. Jadi aku tunggu di rumah tuh dapat awal-awal bulan kan udah ada nih tutup bulan kemarin, mau lihat berapa kan tutupnya, ya nungguin gitu. Jadi laporan akun istilahnya dulu. Itu dikirimin dan aku cuma bisa lihat setiap bulan. Saldo aku udah segini. Cuan apa bocuan tuh? Syukurnya cuan sih. Asik. Cuan, gitu. Kalau bocuan mungkin nggak cerita-cerita nih. Iya, cuma tapi setiap bulan juga nggak selalu sih. Jadi aku memang tipikalnya nabung, taruh aja di sana, terus ditinggalin gitu, nggak selalu pantau juga gitu. Aku justru baru pantau itu ketika aku masuk di pasar modal, udah kerja. Sebenarnya aku lulus kuliah, aku kerja di luar industri pasar modal dulu ya. Aku sempat nggak apa-apa sebut aja. Di industri mana Mas? Di konstruksi dulu 2 tahun gitu. Konstruksi. Terus habis itu masuk di pasar modal. Di sana baru sebenarnya aku tahu teknis detailnya reksadana itu gimana, pengelolanya kayak gimana. Dulunya aku bahkan masih kebalik-balik tuh reksadana dengan merek lah. Merek gitu ya. Kebalik-balik. Dan baru kenal detailnya di pas waktu join di pasar modal gitu. Ambil sertifikasi juga kan, WAPER, WMI. Bicara soal investasi yang tak terduga, waktu kecil, berarti itu udah ada tujuannya belum sih Om? Katakanlah masih pemikiran saat Om nabung nih atau investasi nih, kayak misalnya, ini tabungan bakal saya pakai nanti buat beli mainan atau let's say gitu, atau misalkan reksadana ini buat nanti saya apa gitu. Kepikiran nggak sih dulu Om? Sebenarnya aku dari kecil memang diajarin kan kayak
biasa kan nabung kan. Ya. Jadi kebiasaan nabung udah kebentuk. Ya. Dan sebenarnya tujuannya itu awalnya itu lebih ke akan ada penggunaan biaya ini tabunganmu dalam dalam amount yang besar. Oke. Entah itu apapun itu, tapi sediakan dari sekarang. Gitu. Jadi aku sediakan dulu di reksadana. Awalnya aku cuma pikir sebatas pengeluaran itu aja gitu, tapi belum tahu untuk apa. Tapi ketika aku udah masuk di lingkup kerja, terutama di pasar modal, aku udah mulai ada set target. Aku kerja cari uang untuk digunakan untuk apa nih? Aku bikin step-stepnya dulu gitu. Jadi untuk pertama itu aku set untuk nikah dulu ya. Jadi nikah, terus mau beli rumah. Terus sebenarnya sebelum beli rumah ada kepleset dikit. Jadi beli kendaraan dulu jadinya. Jadi aku setnya itu satu dulu selesai. Aku udah kecapai, udah nikah juga, udah punya anak gitu ya. Udah selesai. Terus set goal kedua beli kendaraan udah tercapai juga. Mantap. Terus sekarang sisa mau siapin karena udah punya anak. Mau siapin dana pendidikan dan juga beli rumah sih. Itu yang masih target besar aku ya. Mantap. Berarti investasi jangka panjang. Oke. Nah, menarik. Cuman kalau boleh tahu, sekarang kan Mas kan di Makmur ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, di Makmur sendiri itu Mas sampai sekarang nih maksudnya, itu heavy investnya kalau boleh spill dikit itu di mana Mas? Apakah ada hubungannya misalkan Mas waktu kerja di properti nih? Berarti sektor properti ini kayaknya bagus juga nih gitu. Mumpung lagi kehantem suku bunga tinggi nih, let's say. Jadi Mas heavy di saham sektor properti, let's say gitu. Itu kalau gimana Mas? Dulu nih aku tipikalnya sangat konservatif ya. Walaupun memang awalnya aku masuk di balance fund ya. Itu kan ada unsur saham. Tapi kebetulan yang aku masuk itu cukup stabil. Jadi tipikal aku sebenarnya memang konservatif gitu. Gitu. Jadi aku porsinya itu lebih banyak ke reksadana pendapatan tetap yang sekarang. Waktu lalu. Waktu lalu sebenarnya sampai awal tahun ini juga masih di porsi itu ya. Cuma sebenarnya sempat ada pindah-pindah. Jadi pas waktu masuk di pasar modal ini aku cerita sedikit nih. Aku kan ada tabungan dari kecil gitu ya, udah naiknya itu udah hampir 100% sih dari dari SMA sampai lulus kuliah ya. Hampir 100%. Ya, hampir 100% di balance. Wow. Gitu. Itu aku penasaran produknya apa nih. Ntar kita bisik-bisik di belakang. Iya, nanti ya. Terus ya udah. Sampai sekarang masih ada nggak tuh balance fund? Balance-nya masih ada sampai sekarang gitu. Skip. Terus. Ya udah, aku tipikalnya memang konservatif di reksadana pendapatan tetap. Cuma waktu lalu ya namanya baru terjun di pasar modal ya. Baru tahu ada namanya saham nih. Ya udah, mau coba-coba dulu awalnya kan. Saham langsung maksudnya? Saham langsung. Buka di sekuritas gitu. Jadi, aku buka account di sekuritas kan. Terus ya udah trading saham, ya udah kecil-kecil deh. Prinsip dana besar nggak boleh diapa-apain. Dana yang udah terkumpul banyak nggak boleh diapa-apain nih. Aku coba dikit-dikit. Dikitnya Mas Bendek berapa sih kalau betul? Ya waktu lalu itu ya mungkin di 5 jutaan lah. 5 jutaan mentok 10 juta gitu. Kok kan. Banyak ya buat saya. Oke, lanjut Mas. Terus ya udah coba-coba kan. Cuan terus loh. Maksudnya kayak awal-awal ngikut juga kata orang kan, kayak yang istilah sekarang gorengan ya, saham gorengan gitu. Sempat main situ juga. Awal-awal justru kenalnya itu dulu, yang gorengan kan gitu. Cuannya gede banget ya. Ya udah deh, coba tambah-tambah lagi deh. Naikin. Jadi ya dari 5 juta tambah jadi modal awal 20 juta. Lama-lama sampai udah ratusan gitu, mulai coba kan. Pas udah ratusan baru kemakan tuh namanya saham gorengan. Saham gorengan kan bandar itu biasa akan lihat kalau udah amount gede kan. Wah, ini ada yang masuk nih kelas udah ratusan. Mulai dimainkan. Dan aku belum tahu. Aku pikir kayak masih konsepnya bisa cuan mungkin 20%, 17% lagi nih mungkin. Coba lagi kan. Awal-awal masih oke gitu, sampai satu titik all in semua. Aku pindahin masuk di saham. Jadi itu sebentar, all in termasuk tabungan reksadana Om yang Om punya dari kecil? Betul. Itu umur berapa Om decide
seperti itu? Itu umur-umur waktu masih cukup agresif ya, di 23 lah, 24. Oke, sip. Itu langsung all in di sana. Dan Deg-deg jeng jeng. waktu di ratusan itu kan masih ya di seratusan lah istilahnya. Itu masih cuan ya. Ya. Pas waktu all in itu namanya amsyong. Oh. Keuntungan semuanya hancur lebur di sana, dan itu bahkan tabungan yang aku keuntungan yang ratusan persen itu dari kecil itu terguras semua. Jadi ruginya juga sampai ratusan juta. Wow. Dan itu pelajaran penting banget bagi aku ya. Itu aku mau cut loss itu aku kayak udah sampai kayak nggak sanggup cut loss gitu. Karena saking banyaknya kan nggak tega gitu. Cuma memang aku baca beberapa buku kan, harusnya kalau mau saham gorengan lu harus profesional lah, istilahnya kayak turun segini lu harus cut loss atau apa kayak gitu kan. Ada aturannya gitu. Jangan biarkan ini pasti akan naik lagi atau apa. Lu main gorengan ya hati-hati gitu. Nah itu aku belum tahu dulu awal-awal, dan itu minusnya wow parah banget. Parah ya. Nah tapi dihitung-hitung dengan profit dulu sebelumnya, sempat trading, minusnya itu tetap masih minus, tapi nggak sampai parah banget lah gitu. Terus sejak saat aku cut loss, aku trauma tuh dengan saham, betul-betul trauma. Pelajaran yang sangat mahal itu, Om. Mahal. Masih lebih tenang di reksadana balance berarti ya. Aku balik lagi ke reksadana yang pendapatan tetap gitu. Jadi yang konservatif, yang aku istilahnya kayak tinggalin tidur nyenyak lah gitu. Cuma satu hal yang aku belajar dari saham setelah belajar, ternyata saham itu nggak sampai maksudnya bukan hal yang jangan disentuh gitu. Cuma mungkin karena aku pemilihannya salah, saham gorengannya itu salah pilih juga gitu. Makanya aku pelajarin, ada sih sebenarnya kayak saham-saham yang kalau ditinggal juga oke kok untuk long term. Ada kayak saham-saham mungkin big bank ya, 4 bank besar atau sekian bank besar di Indonesia, itu untuk long term juga oke kan. Istilahnya kayak aku pelajarin juga track record berapa tahun terakhir, berapa 10 tahun terakhir. Ini per tahunnya average-nya juga walaupun seturun-turunnya dia akan rebound lagi kan. Jadi kayak no worry lah untuk ditinggal lama kan. Jadi mumpung ini waktu kemarin pasca lebaran hancur lebur ya. Agak hancur sih benar. Oh nggak sampai lebur ya, agak hancur ya. Nggak kayak COVID kemarin. Betul. Kan itu wow. Kan momennya kan kemarin pas lebaran tuh ya rupiah all time high. Kalau nggak salah nih ya, koreksi ya. Terus emas juga naik juga. Terus apalagi Om? Selain pasar modal lah itu kan naik. Pasar modal kan terkoreksi. Betul. Gitu. Sorry. Berarti dari pelajaran mahal itu Om pernah nggak mengira-ngira kalau misalkan si balance ini diterusin itu masih tetap jadi investasi jangka panjang yang promising kah? Yes. Jadi ini pertanyaan menarik. Pertanyaan menarik karena aku analisa juga. Jadi aku sebelum masuk ke saham, aku bikin kayak contoh, aku bikin di Excel ya, Microsoft Excel, ada perbandingan. Jadi dana di portofolio reksadana, aku assume ya per tahun rata-ratanya sekian gitu, dengan masuk di saham gitu. Jadi aku pindahin ke saham, gue berharap saham ini bisa kejar dengan rata-rata kalau misalnya aku tetap masih di reksadana campuran ini. Gitu. Menarik tuh. Jadi aku kasih lihat terus spreadnya, perbandingan antara saat ini positioning aku di saham berapa persen, rugi berapa, dengan di sini yang posisinya bisa cenderung naik gitu ya. Nah itu spreadnya jauh. Spreadnya jauh banget gitu. Jadi berarti ya itu makanya setelah aku cut loss semua itu, aku balik ke reksadana yang konservatif lagi, dan ya udah aku stay longer term lah untuk di sana gitu. Itu kecuali yang ini tadi aku ngomong kan pasca lebaran, aku pelajarin lagi ini apakah momen yang tepat aku masuk di saham, tapi sahamnya aku cari yang
aman, bukan aman sih. Ya saham kan resiko ya. Resiko volatilitas itu selalu ada, itu aku udah ngerti banget gitu. Tapi aku pilih yang tadi big four banks gitu. Big four banks ya. Aku masuk di sana dan memang itu aku nilai udah murah banget gitu. Jadi ya udah masuk aja dan tipikal all in. Oke. Ya kalau investasi jangka panjang itu pelajaran sangat mahal ya. Dan nggak lupa nih di Makmur kan juga ada di BNHM. Kita punya beberapa produk indeks, produk fixed income ya kan, kayak apa sih kalau nggak salah BNHM Ardani pendapatan tetap syariah. Ya mungkin jadi Om mau diversifikasi ke situ mungkin, atau teman-teman pendengar juga mau ke sana gitu supaya betul. Let's say ada lagi misalkan yang indeks yang ada di Makmur tuh IDX 30, IDX 30 betul. Yang versi growth-nya juga ada IDX 30G. Terus ya pokoknya download lah aplikasi Makmur. Anyway Om, mungkin ya pola pikir ini sok-sok taunya saya aja ya gitu. Ya mungkin di saat kita umur 20-an gitu, kita very agresif gitu. Take it for granted atau YOLO atau whatever it is. FOMO atau apa FOMO gitu. Ya udahlah kita coba cemplung sekalian lah gitu kan. Itu jujur sih gue nggak ngalamin Om, karena jujur umur segitu gue masih belum kenal nih capital market. Apakah mungkin pola pikir Om itu tercermin di anak sekarang ya, sehingga sama kayak gitu ya? Gue nggak bilang itu salah, saya nggak bilang itu salah, cuman apakah itu jadi habit tertentu ya umur segitu ya, sehingga ngelihat reksadana nih lama gitu, gue main ini lah gitu. Menurut Om gimana? Menurut aku sih ya ini ya, itu pemikiran mungkin memang untuk di umur-umur 20-an itu tipikalnya mungkin risk taker ya, maksudnya kayak mau coba apa nih yang bisa cuan ya, dan penasaran, rasa penasaran itu tinggi di sana ya. Dan aku nggak tahu ya apakah aku aja atau yang lain juga kayak gitu, tapi menurut aku yang lain juga pasti akan berpikir kayak gitu. Sesuatu hal yang baru pasti akan penasaran, dan akan apalagi udah merasa kayak untung gitu ya. Satu yang susah di sana itu penguasaan diri sih. Istilahnya kayak itu harus disiplin. Aku porsinya untuk di saham misalnya 20% aja. Ya udah 20%. Jangan ambil dana darurat, jangan ambil yang udah di planning untuk apa gitu. Bucketnya udah ada Om ya. Ya harus disiplin. Ya. Itu yang paling penting sih. Karena once kita undisiplin, kita mengambil itu dan ternyata song gitu. Planning kita bisa berantakan gitu. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu persoalan sih dulu waktu sedang rugi-ruginya di saham, di mana aku sebenarnya planningnya ini untuk dana nikah dan lain sebagainya, dan itu ya udah mau nggak mau ya udah cut loss aja gitu, cut loss karena udah mau dipakai gitu. Dan ya udah itu aku gunakan gitu. Tapi itu pelajaran yang berharga, disiplin. Mau coba yang agresif ya harus disiplin berapa persen, tentukan dari awal mau 20% ataupun mau 50% ya 50%, jangan lebih gitu. Asal jangan ganggu pos-pos yang lain. Betul. Very nice. Closing Om. Sebelum kita mengakhiri podcast singkat kali ini buat Gen Z atau Gen Millennials, monggo silakan. Jadi mungkin yang pesan dari saya sih lebih cepat mengenal instrumen investasi itu lebih baik ya, karena kalau dianggurin aja di tabungan atau nggak diapa-apain, apalagi pegang cash ya. Ada istilah orang dulu itu uang cash di bawah kasur, di bawah bantal atau apalah. Itu sangat rugi sih, karena yang namanya kita perlu mengenal ada yang namanya inflasi, di mana harga-harga itu selalu naik setiap tahun, dan kalau kita nggak investasikan uang kita, itu akan tergerus. Duit 100.000 di masa 20 tahun lalu itu gede banget, tapi 100.000 di zaman sekarang belanja ke supermarket itu cuma bisa dapat berapa item doang. Jadi itu ilustrasi dasar dari inflasi. Dan kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, uang kita akan tergerus terus, makin kecil nilainya. Jadi pesan dari saya, jangan tunggu lagi, kita kenali profil resiko kita, mulai investasi dengan instrumen yang tepat sesuai dengan profil resiko kamu gitu. Jadi itu aja tips dari saya. Kembalikan ke Mas Anggi. Very nice Mas Benrik. Thank you banget untuk sesi hari ini. Great people dan Sobat Makmur, terima kasih setia menyaksikan Liquid. Ya, hari ini kita belajar banyak dari Mas Benrik. Ternyata pengalaman berharga itu pengalaman dari orang lain ya. Dan teman-teman, please
investasi mulai dari sekarang, di mana investasinya yang kalian tahu seluk-beluknya. Jangan lupa untuk saksikan episode podcast lainnya di Spotify, Instagram, dan juga YouTube BNI AM. Jangan lupa follow akun Instagram @bniassetmanagement dan juga akun Makmur di mana Mas Benrik? @makmurapp. Tak lupa juga download aplikasi Makmur yang ada di Play Store dan juga di App Store. Akhir kata dari kami, Better Future, Invest Now. Sampai jumpa lagi.